Oke, baik, kita mulai kuliahnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di perkuliahan mata kuliah aljabar linier. Dan kesempatan kali ini kita coba mendiskusikan bersama terkait dengan matriks dan operasinya. Oke, dan sekaligus nanti kita akan mendiskusikan beberapa teknik-teknik dalam matriks yang akan bisa digunakan untuk teman-teman ketika sudah menghadapi fundamental daripada informatika itu sendiri seperti coding dan lain sebagainya. Oke, nanti kita bersama-sama ya mendiskusikan terkait dengan matriks. Yang pertama, apa itu matriks? Jadi yang kedua, operasinya apa-apa saja yang sering digunakan. Mungkin ketika dulu di SMA atau sederajat ya, beberapa materi matriks mungkin pernah disampaikan. Kemudian ada sifat-sifat matriks yang nanti kita coba diskusikan juga. Dan aturan-aturan dalam perhitungan suatu permasalahan dari matriks itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat definisi ataupun makna daripada matriks, kalau kita lihat ya, matriks secara umum notasinya seperti ini. Jadi ada kurung siku-siku dibuka, kemudian isinya adalah bobot-bobot yang memuat nilai-nilai tertentu. Nah, kemudian di sini membentuk pola baris dikali kolom. Sehingga di sini ada notasi M dikali N, di mana M merupakan garis, N merupakan kolom. Kalau kita lihat di sini contohnya A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Di sini ada angka 1, ada angka 1, ada angka 1. Yang satu di sini disebut sebagai baris pertama. Oke, selanjutnya yang kedua, kita lihat ada angka yang lain. Angka 1, kemudian di sini juga ada angka, angka 2, ya, dan seterusnya. Dan juga kita tulis sebagai N. Nah, yang berubah angkanya itu disebut dengan kolom. Jadi kalau kita lihat A11 maka dia baris pertama, kolom pertama. Kemudian yang kedua A12 berarti dia nanti nilainya di baris pertama, kolom kedua dan seterusnya. Kalau kita lihat ke bawah, kita lagi ganti warnanya. Kita ganti warna kuning coba ya. Di sini kita punya angka 2. Kemudian di sini ada 2 lagi masih sama. Di sini juga titik-titik dan 2. Sampai ke berapa kita maunya. Nah, angka 2 di sini disebut sebagai baris kedua. Jadi yang pertama di atas kan barisnya. Dari atas ke bawah ya. Nah, yang bawahnya nih persis berarti dia baris kedua. Oke. Nah, di sini kita punya angka lagi. Kita ganti warna merah. 1 ya, kemudian 2, kemudian titik-titik sampai nanti kita tentukan yang keberapa dan N. Nah, angka yang berubah ini masih sama dengan yang di atas. Ya enggak? 1, 2, dan seterusnya. Di sini disebut sebagai kolom. Berarti kalau saya tanya A22 misal nilainya 5, berarti kalau ditanya A22 nilainya berapa? Kita cari matriks ini yang posisi baris kedua, kolom kedua. Itu angkanya berapa? Misalnya di sini yang kita cari 5 misalnya. Berarti A22 sama dengan 5. Ya, posisinya gitu. Baris dikali kolom. Ingat, baris dikali kolom, ya. Jangan ketukar, jangan kolomnya dulu. Ya, baris dulu yang ke samping, baru kolom yang ke bawah. Dan semuanya dari atas ujung kiri. Ya, dari baris berarti dari ujung kiri dari sini. Ini baris pertama, sana ini B1 baris pertama. Terus ke sini kemudian kalau kita lihat ke bawah, dia baris kedua. Kemudian di sini titik-titik sampai dikehendaki mau berapa baris dan di sini ada baris ke N. Baris N. Nah, ya. Sedangkan kalau kita mau lihat yang arah bawah, berarti kalau kita lihat ke arah bawah, di sini berarti kolom pertama, di sini kolom kedua, dan titik-titik sampai dikehendaki mau berapa kolom. Di sini berarti kolom N. Kolom, satu saja, kolom N. N itu merupakan berapa kali ya? Dia ke berapa urutannya? Itu N. Misalnya, kalian beli permen jumlahnya itu 20. Berarti berapa N dari permen itu? N sama dengan 20. Ya, jadi N itu untuk menyebut berapa banyak kuantitinya. Ya, kalau di matematika gitu. Oke, dari sini nggak ada masalah.
Dan kalau kita lihat, karena susunan matriks seperti ini, maka ketika kita definisikan, matriks merupakan susunan daripada bilangan yang berbentuk persegi panjang. Pak, misalnya baris sama kolomnya itu enggak sama. Bisa enggak? Misalnya ini kan matriksnya M kali N, baris kali kolom. Kita kalau punya contoh yang selanjutnya, misalnya kita punya, hmm, nah ini matriksnya. Ini kalau kita lihat ada berapa baris? Satu, dua, tiga. Kolomnya satu, dua, tiga, empat. Bisa, karena bukan tiga kali tiga, tapi ada empat untuk kolom. Sedangkan barisnya punya tiga. Ya, itu bisa, itu berlaku. Nah, kalau umum, biasanya matriks dua kali dua, barisnya ada dua, satu, dua, kolomnya ada dua, satu, dua. Kalau yang kasus matriks B, ini namanya matriks B ya, notasi di sini. Maka kita lihat barisnya ada satu, saya coret-coret dulu. Ini ada baris pertama, di sini ada baris kedua, di sini ada baris ketiga. Tiga. Nah, kalau kita lihat yang kolom, kita lihat di sini, ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, sorry, kolom tiga, ini kolom keempat. Berarti kalau kita lihat M kali N untuk matriks B, berapa? M-nya berarti baris, berapa barisnya? Dikali kolomnya berapa? 4. Berarti matriks B ukurannya adalah 3 kali 4. Dimana 3-nya adalah baris, 4-nya dan kolom. Ingat-ingat ya, matriks itu selalu matriks baris dikali dengan kolom. Ini diingat-ingat ya. Ke samping dulu baru ke bawah. Ke samping dulu baru ke bawah. Cara menghitungnya gitu. Oke? Ini tadi sudah disampaikan di awal slide sebelum ini saya kasih coret-coret juga. Ini lebih jelasnya. Jadi untuk warna hijau itu baris ya, selalu kalian lihatnya itu mendatar dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Sedangkan nanti kolom dia warnanya kuning dari atas ke bawah, dari atas ke bawah seperti air terjun, seperti hujan turun. Ya, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Jangan sampai keliru dari kanan ke kiri apalagi bawah ke atas. Apalagi kalau diagonal dari pojok kanan bawah ke pojok kiri atas. Itu enggak ada. Aturannya adalah selalu dari kiri ke kanan. Seperti normal kita membaca buku atau menulis teks. Kalau kalian lihat dari kanan, dari bawah kanan, pojok kanan, semua kanan, itu kan bahasa Arab, kitab. Nah, kalau di notasi matematika, umumnya merujuk pada normal ya, mulai dari kiri. Mau dari atas, dari bawah, pasti selalu dari kiri. Oke. Nah, ini kita punya contoh jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks persegi panjang. Kenapa demikian? Karena panjangnya itu cuma 3, tapi dia lebih ke arah bawah kolomnya 4. Kalau kita lihat gini, dia kan punya baris 3 nih. Ya, ini baris pertama, kemudian ini baris kedua, kemudian ini baris ketiga. Kita lihat ya. Nah, ditutup dengan kurung siku-siku sebetulnya ini. Nah, kalau kita lihat kolomnya, ganti warna biru, kolomnya ke bawah, 1, 2, 3, 4. Kalau kita buat ilustrasi geometrinya, ya jadinya gini. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka kan? Barisnya berarti kita buat. Nah, kenapa nggak bentuk persegi panjang ya? Harusnya dia persegi panjang karena kesananya itu lebih panjang gitu loh. Ya, amanatnya. Kesannya lebih panjang. Ya, karena ke kanannya lebih panjang, jadinya dia disebut sebagai matriks persegi panjang. Sehingga notasinya M tidak sama dengan N. Jumlah dari baris tidak sama dengan jumlah kolom. Karena apa? Barisnya ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 4. Jadi tidak sama dengan. Sama dengan dikasih coret melingkar, coretnya diagonal. Itu artinya tidak sama dengan. Ya, ini matriks persegi panjang. Pak, gimana kalau kolomnya yang lebih sedikit dibanding baris?
berarti kolomnya cuma 3 misalnya. Sampai sini aja nih, saya kasih batas. Kemudian barisnya kita tambahkan lagi, misalnya 2, 6, 0, 6, sorry, 2, 6, 0, 7 misalnya. Matriksnya apa? Nama matriksnya. Persegi panjang sama. Karena apa? Yang tadi sama kasusnya. M tidak sama dengan N. Kata kuncinya ini. Jadi matriks persegi panjang itu selalu kata kuncinya adalah M tidak sama dengan dari N. Mau M-nya lebih banyak, mau N-nya yang lebih banyak, selama dia tidak sama dengan, maka disebut sebagai matriks sama, matriks persegi panjang. Gitu ya. Nah, sekarang kita geser ke matriks E. Kita kasih warna apa? Hijau ya, belum pernah nih. Kita punya matriks E. Matriks E di sini disebut sebagai matriks segitiga atas. Kenapa demikian? Pastikan dia ukurannya M sama N-nya sama. 1, 2, 3. Berarti barisnya ada, kolomnya ada 3. Barisnya ada 1, 2, 3. Berarti M kali N, 3 kali 3. Ya, M-nya 3, N-nya 3. Oke, sampai sini dapat sama-sama 3 semuanya. Selanjutnya disebut sebagai matriks segitiga atas ketika kita membuat segitiga, ya. Dan di dalam segitiga ini angka-angkanya bukan sama dengan 0. Kelihatan nggak? Nah, kita kasih justifikasi atau penjelasan di sini. Yang 0 berada di luar dari sketsa segitiga kita. Ya, itu disebut sebagai matriks segitiga. Matriks segitiga atas maupun segitiga bawah itu bisa digunakan ketika kalian mendalami kriptografi atau penyandian. Misalnya kalian mau ngirim pesan atau file, tapi filenya biar tidak mudah di hijack, tidak mudah dibajak di perjalanan, pakainya matriks segitiga atas. Jadi mereka terkecoh pada code yang di luar segitiganya itu. Dia menjadi 0. Jadi gagal untuk didapatkan, gagal untuk di-hide, gagal untuk diakuisisi gitu. Ya, kriptografi semuanya pakai matriks. Kalau kalian mau mendalami cyber security. Oke, dari sini udah ketemu matriks segitiga atas, berarti posisi segitiganya ada di atas, ya kan? Bentuknya kan begini. Nih, ya kan? Nah, yang matriks segitiga bawah, segitiganya ada di bawah posisinya nih. Ada di bawah. Jadi 0-0-nya itu ada di bagian atas. Ini 0, ini 0, ini 0. Ya. Pak, gimana kalau yang bukan di dalam segitiga, sketsa segitiga, itu nilainya bukan 0. Dia tidak bisa disebut sebagai matriks segitiga apapun, mau atas bawah. Karena apa? Syaratnya tidak memenuhi. Ketika kita garis diagonalnya itu membentuk segitiga, mau yang segitiga bawah atau segitiga atas, yang di luar ini kok nilainya bukan 0, maka tidak disebut sebagai matriks segitiga. Dia hanya matriks biasa. Berapa kali berapa. Misalnya ini kita jadi satu nih, sendiri-sendiri nih. Ya, misal jadi satu sendiri-sendiri. Dia nggak bisa jadi matriks segitiga bawah, karena ada unsur yang tidak memenuhi. Sendiri-sendiri dia punya angka 1 nilainya. Ya, jadi dipastikan dia 0. Dipastikan dia 0. Saya nolkan lagi. Tuh ya. Oke, kita geser ke matriks butuh sangkar atau persegi. Tadi persegi panjang, sekarang persegi. Kalau persegi yang pertama berarti jumlahnya sama. Ya, kolom sama baris harus sama. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Yang tadi saya sebutkan ini kali ini disebut sebagai angka ordonya. Kalau 2 kali 2 berarti ordo 2. Kalau 3 kali 3 berarti ordo 3. 4 kali 4 berarti 4 dan seterusnya. Gitu ya. Dan memastikan jumlah dari isi matriksnya itu sama, selain jumlah baris sama kolom, kalian juga harus diagonalkan. Kalau di ordo 2 didiagonalkan juga hasilnya ada 2 angka. Nah, ya. Mau ordo 3 juga kita diagonalkan jadinya ada 3 angka. Gitu. Ya kan? Kalau yang ordo 2 itu 14 diagonalnya, kalau yang ordo 3 itu diagonalnya 113. Ya, cara bacanya seperti itu. Jadi penjelasannya matriks yang jumlah baris dan juga jumlah kolomnya sama. Dibuktikan dengan unsur diagonal yang jumlahnya juga sama dengan angka ordonya. Oke, habis ini ada yang mau tanyakan nggak? Aman? Oke, kita lanjut. Kita geser ke matriks D. Kita udah kenal yang namanya diagonal tadi ya. Kalau matriks diagonal, matriks yang jumlahnya sama, M kali N,
sama ya jumlahnya. Jadi M kali N itu harus sama, M-nya berapa, N-nya berapa. Kemudian ketika kita tarik garis diagonal itu bukan nol. Bukan merupakan unsur nol. Kita tarik diagonal. Setelah kita tarik diagonal, pastikan dia bukan nol. Terbukti dia ada angkanya. 3, 2 angka. Sorry, 3, 2, 1. Di mana 3, 2, 1 bukan sama dengan nol. Kalau ini bisa kita sketch seperti ini, maka yang luar-luarnya ini dipastikan nol. Sehingga ini disebut sebagai matriks diagonal. Pak, gimana kalau di luar sini nih, yang bukan sketsa diagonal tuh nilainya bukan nol? Bisa. Tapi perhatikan di sini, untuk memenuhi syarat dia matriks diagonal, ketika disilangkan secara diagonal, pastikan di dalam sketsa ini tidak ada angka nol yang pertama. Dan yang kedua, pastikan M sama N-nya sama. Jadi sometimes ada jenis matriks yang dia memuat lebih banyak dari jenis-jenisnya. Misal dia masuk ke bujur sangkar sekaligus masuk ke diagonal. Coba yang ini. Ketika didiagonalkan kan 113, dia memenuhi unsur matriks diagonal. Tapi umumnya karena yang lebih dominan adalah persyaratan matriks diagonal itu di dalam diagonalnya bukan nol dan umumnya di luar itu ada angka nolnya, maka yang matriks 3 kali 3 ini, matriks B, cenderung disebut sebagai jenis matriks bujur sangkar. Karena di luarnya bukan nol. Kan tadi kalau diagonal umumnya kan di luar nol. Dia sendiri-sendiri nih yang melintas dari ujung kiri ke kanan bawah paling ujung. Secara diagonal tuh dia ada nilainya. Di luar itu dia tidak punya nilai nol. Gitu ya. Sedangkan yang jenis persegi, diagonalnya itu memang tidak nol. Tapi di luarnya itu dia punya nilai juga. Jadi lebih diutamakan untuk jenis matriks yang persegi atau bujur sangkar. Gitu ya. Nanti cara menentukan jenis matriks itu diperhatikan dia unsurnya apa dulu. Kalau memang diagonal, fokusnya pada diagonalnya dulu. Terus sekitarnya itu ada nolnya enggak? Oh ternyata sekitarnya enggak nol semua. Kayak gini nih modelan ordo 3 yang matriks B. Berarti matriks bujur sangkar yang diutamakan dia jenisnya. Tapi ketika dilihat, oh nolnya lebih banyak yang di luar. Berarti dia bisa diarahkan ke matriks diagonal. Sekaligus matriks persegi juga. Oke, clear ya? Kita geser ke sini. Sebelah kanannya matriks 0. Ini paling mudah. Semuanya 0. Ya. Mau 2 kali 2, mau berapa ini? 3 kali 2. Yakin? 2 kali 3. Ingat ya. Matriks. Saya tulis lagi. Berulang-ulang. Kalau kalian nanti udah kriptografi, keliru. Nah ini kenapa? Matriks itu baris dikali kolom. Nanti saya kasih contoh matriks yang digunakan untuk kriptografi, untuk penyandian. Jadi misalnya saya ngirim chat halo ke Mas Ito. Mas Ito juga terima pesan saya halo. Tapi di perjalanan itu diubah. Konsep IT-nya gitu, diubah. Kenapa diubah, Pak? Karena kalau tidak diubah, dia akan di-hijack, akan dibaca, akan di-hack. Nah, itu yang disebut dengan keamanan daripada itu ya, penyandian dari suatu teks atau berkas. Nah, selama di jalan itu kata HALO itu di-coding atau diubah ke bentuk yang tidak bisa dibaca. Misalnya H-nya diganti add, terus A-nya diganti hashtag, terus L-nya diganti angka 5, terus O-nya bisa diganti angka X. Nah, itu kan nggak bisa dibaca. Add pagar ini X. Nah, itu apa ini teksnya? Tapi karena saya punya kunci untuk penyandian itu dan Mas itu juga kuncinya sama, jadi bisa di-unlock ketika Mas itu jawab menerima pesan saya tulisannya halo. Nah, proses mengubahnya itu pakainya matriks, dia muter. Jadi nanti ada kriptografi yang V-Binary Cipher namanya. Jadi ada urutan huruf A itu nanti akan diubah ke urutan abjad ke-13. B berarti juga ke-13 setelah B. Hitung aja A, B, C, D, E sampai 13. Berarti dia A jadi huruf itu. B juga sama sampai ke yang ke-13 setelah B. Jadi huruf itu. Nanti kalau ada mata kuliah kriptografi, kalian matriksnya udah paham, gampang banget makanya. Ya, itu salah satu dasar dari cyber security juga dari matriks. Oke, kita lanjutkan. Ada yang disebut matriks I, ya, contohnya ini matriks identitas, di mana sama seperti diagonal, tapi hati-hati ketika diagonalnya itu memuat angka 1 semua. Ya, hati-hati. Yang tadi saya bilang, kalau kasus matriks identitas ini, kalian menyebutnya matriks diagonal juga matriks persegi, itu tidak salah memang. Tapi lebih tepatnya lagi yang
identitas. Karena syaratnya apa? Ketika didiagonalkan itu harus satu. Ya, harus satu. Wajib hukumnya satu. Jadi kalau di sekitar ini nol. Oke, kita udah bikin sketsa untuk diagonal. Nah, diagonalnya kok angka satu semua? Kalian langsung fokusnya ke identitas karena dia syaratnya diagonal. Syarat yang kedua juga angkanya satu. Kalau di diagonal ini angkanya bukan satu, misalnya ada sama 3 sama 2, dia fokusnya ke matriks diagonal. Tidak bisa disebut matriks identitas. Umumnya kalau di matriks tulisan identitas itu selalu merujuk pada nilai satu. Ya. Sedangkan untuk nol itu merujuk pada semua angkanya yang menjadi nol dalam matriks. Itu matriks kuncinya gitu, Tom. Nah, selain di luar dua ini, angka yang bukan di notis di sini itu masuk ke jenis-jenis matriks. Nah, kenapa demikian? Karena angka 0 dan 1 mereka akan masuk ke logika boolean. Jelek banget. Logika boolean itu apa, Pak? Logika boolean adalah boolean. Logika boolean adalah ketika kalian bilang satu atau nol, maka hasilnya satu. Di mana satu adalah ya dan nol adalah no. Jadi kalau guyonannya anak IT ini, guys, nongkrong nggak? Kalian cuma jawab nol. Berarti apa? Tidak. Dengan sangat tegas pakai logika boolean. Kalau guys merapat ke kosan, masa namanya apa? Pai. Jawab satu semua di grup. Merapat di geruduk dia kosannya. Gitu ya. Nah, kalian anak IT kayak gitu. Guyonannya guyonan logika boolean. Jadi udah tahu. Nah, termasuk kayak gini. Kalau kalian lihat reels-reels atau guyon-guyonan di meme gitu ya, itu caranya anak IT untuk berkomunikasi dengan yang dia suka itu dengan kata-kata yang pakai serangkaian logika boolean tuh. Misalnya saya punya angka 110000101, nanti ada angka lagi 010111, itu diterjemahkan hanya dia yang kuliah di IT yang ngerti. Mungkin ini saya nggak hafal ya, ini saya lagi ngaca. Mungkin di sini dimaknai sebagai aku kangen gitu. Itu bisa itu. Kalian baru tahu. Itulah di IT kayak gitu hebatnya. Nah, dari konsep logika boolean ini nanti kalian masuk ke logika informatika atau logika matematik. Dan ketika kalian nanti dilanjutkan urusannya untuk coding, untuk membuat sistem, untuk membuat keputusan, konsep dari logika boolean ini sangat dipakai. Ya, jadi asalnya dari situ. Oke, ada yang mau tanyakan sampai matriks ini, diagonal, terus nol sama identitas? Nah, sekarang kita masuk ke operasi matriks ya. Di sini kita punya yang paling mudah nih, penjumlahan dan pengurangan. Tinggal dijumlah sama dikurang aja. Yang kedua, perkalian skalar. Jadi dilompat-lompat. Kemudian transpose dikebalikan, dibalik dan juga OBE, operasi baris elementer. Jadi kalian akan mengoperasikan ya atau menyelesaikan masalah baris-barisnya dengan tambahan angka. Nanti saya kasih contoh. Nah, ini untuk kalau penjumlahan sama pengurangan saya yakin sama ya. Kalian di SMA. Syaratnya harus ordo yang sama. Kedua matriks. Yang syarat yang pertama nih, matriksnya harus dua. Kalau cuma satu matriks mau diapain kalau jumlah? Masa dijumlah diri sendiri? Nggak mungkin. Dia harus punya dua. Kalau sudah dua matriks, harus ordonya sama. Itu tok syarat penjumlahan dan pengurangan. Coba kita selesaikan. Ada contoh A sama B. Kita punya matriks A, B, C, D ditambah E, F, G ya. Cara bacanya gitu ya. Ke sana, kemudian habis ke sana ke bawah, terus ke sana. Cara bacanya gitu. A, B, C, D ditambah matriks E, F, G, H. Sama dengan A ditambah E di sini ditambahkan ke sini. Kemudian B sama F, saya ganti warnanya. B sama F berarti di sini ditambahkan ke F. Kemudian ada lagi, ini udah tadi, merah ya. C sama G, C sama G ditambahkan. Kemudian ada lagi yang terakhir, kita warna biru, D sama H. Nah, jumlahnya gini. D sama H ini, saya warnanya sama. Kemudian C sama G warna merah.
C sama G ditambah juga. Dan di sini warna apa lagi? Hijau untuk A sama E dan warna orange ya untuk B sama F. Aduh, sorry. B sama F. Nah, notasinya dijumlah semua melihat dari penjumlahan yang ini. Ya, ini paten dipakai semua. Cara mudahnya gitu. Jadi kalian silang-silangkan dulu A sama E, B sama F, C sama G, D sama H. Tulis di sini, dikasih jarak. Terus kalian lihat di sini. Dia diapain? Oh, dijumlah. Berarti plus. Tinggal tambahin plus di akhir. Oh, ini dikurang. Berarti sini min. Cara paling mudah gitu. Jadi plotkan dulu pasangan-pasangannya. Setelah diplot, kalian lihat dia matriksnya diapakan operasinya, ditambah atau dikurang. Kalau ditambah plus semua. Selesai pekerjaan kita. Kalau dikurang tulis min semua, selesai pekerjaan kita. Daripada kalian A ditambah E, D. Saya pikir itu terlalu lama. Kalian plotkan langsung yang coret-coret gini. Pojok-pojok AE, BF, C G, DH. Ini plus, selesai. Lebih cepat saya yakin. Lebih fokus juga. Terus yang B kita masuk ke angka ya. Yang B kita ikut warnanya hijau dulu. 1 dengan 5. 1 ditambah 5. Jumlahnya 6. Oke. Kita warna oranye sekarang. Sorry, ini kuning. Kalau oranye berarti B sama F. Berarti di sini 2 dan juga 6. 2 ditambah 6, 8. 2 ditambah 6, 8. Terus merah 3 sama 7. 3 tambah 7. Ya, 10. Betul? Terus sisanya warna biru. Biru berarti 4 ditambah 8. 4 tambah 8, 12. Betul ya? Nah, jadi hasil-hasil ini cara menjumlahkan atau mengurangi matriks. Sama kalau dikurangi sama. Nah, saya coba contoh. Kita punya matriks 8, 4, di sini 2, di sini 1. Saya pengen dikurangi. Karena belum ada contohnya kan. Di sini saya mau 2. Ayo, random berapa angkanya? 7, sudah tinggi banget. Terus 3, terus berapa? Jauh, banyak banget 11. Nih, coba kita selesaikan bareng-bareng. Yang mana dulu? 8 kurangi 2 ya. 8, 2. Terus mana lagi? 4, 7. Terus mana lagi? 2, 3. Terus mana lagi? 1, 5. Diapakan? 1, 2, 3, 4. Lebih cepat kan? Tutup. Ini kalau 2 kali 2. Kalau 3 kali 3. Kalau 5 kali 5. Ya, jadi plotkan dulu angka-angkanya. Baru catat gitu. Nah, kita coba selesaikan. Berapa? 8 kurangi 2. Kemudian 4 kurangi 7. Min 3. Itu berapa nih? 2 kurangi 3. 1. 1 kurangi 5. 4. Sudah punya jawaban dari pengurangan. Kita contoh lagi. Yang 3 kali 3 sekarang. Berapa angkanya? 5. Terus 3. Terus 9. Bawahnya 6. Terus 8. Terus 1. Terus 0. Terus 7. Terus yang cewek satu lagi. Berarti 4 cewek. Kurangi. Ya yang cewek Mbak. Kau diam. Ya. Berapa? 2. Berapa? 4. Berapa lagi? 6 apa 4? 6. Terus 9. Terus 5. Terus 7. Terus 3. Terus 1, 0. Oke, kita coba habiskan ya. Ini agak banyak nih. Nah, masukin dulu 5, 2. Terus 3, 4. Terus 9, 6. Terus 6, 9. Terus 4, 5. Terus 1, 7. Terus 0, 2, 7, 1, 4, 0. Diapakan? Min semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah,
Coba selesaikan. Berapa? 3 min 1 3. Terus 3 3 6. Sorry. 6. Terus yuk, oh jadi 16. Kalau dihapus, hapus semua. Ini penghapus. Nah, warna apa tadi? Biru. Min. Terus apa lagi? Berapa nih? 0 kurangi 3. 0 kurangi 3. Min 3. Kalau bingung tak kasih diagram ini loh, Kartesius loh. Terus 6. Terus kita kuliah jangan bingung 0 kurangi 3 ya. Nah, ini jawaban dari matriks 3 kali 3 ketika dikurangi. Bisa ya? Betul. Coba kalau kalian versinya yang angkanya langsung dikasih notasi operasinya. Misalnya langsung tulis 5 kurangi 2, 3 kurangi 4 gitu. Saya yakin kalau di sini ada minus, ketuker kalian. Ya, itu tipsnya gitu. Ini nggak ada yang minus karena kalian masih masukin angka normal nih. Tapi kalau salah satu ada yang minus, kalau kalian lagi semangatnya min 1 minus 7. Ini misalnya 7 juga, min 1 min 7. Min yang kedua suka lupa. Jadi di situ hasilnya masih salah. Harusnya min jadi positif. Angkanya udah beda banget. Ya, jadi saran saya angkanya dipoplotkan dulu sesuai pasangannya sampai habis, baru operasinya apa? Penjumlahan atau pengurangan. Kalau perkalian pembagian itu beda. Ya, kalau sudah sampai sini nggak ada masalah, kita masuk perkalian. Nah, kalau perkalian, kalau angkanya itu eh, ada satu angka di luar disebut sebagai K atau konstanta dan di sini disambung dengan matriksnya, maka K-nya ini dikali ke semua masing-masing angka di dalam matriks itu. KP, KQ, KR sama KS. Dikali semua. Jadi kalau misalnya sini kita punya angka 3, kemudian di sini punya angka berapa? 2, terus min 3, terus 7, terus 4. Coba selesaikan untuk operasi skalar. 3 kali 2 berarti di sini 3 dikali 2, terus 3 dikali min 3, terus 7 dikali, 3 dikali 7, terus 3 kali 4. Nah, saya hapus ini. Ini tutup ya. Nah, kita selesaikan berapa perkaliannya? 6 min 9 21 12 tutup. Nah, ini cara menyelesaikan matriks skalar. Jadi bisa kalau ada angka yang bukan bagian matriks, tiba-tiba muncul pengen gabung ke matriks, pengen kenalan gitu. Saya Sapol gitu. Mau kenalan sama kamu gitu ya. Dia gabung di situ, dikali. Ya, itu disebut dengan matriks skalar. Nah, kalau kita mau mengkalikan matriks dengan matriks, maka dipastikan matriks A ordonya P dengan Q dan B ordonya M dengan N untuk matriks B ya. Yang ini kita punya dua matriks, matriks A dan juga matriks B. Ordonya kita punya P sama Q, M sama N. Ya, itu dulu. Kemudian ketika kita kalikan matriks A dikali matriks B, pastikan Q-nya sama dengan M. Q-nya sama dengan M. Mana ini? Ya, warnanya beda nih, merah. Q, M. Ya, hati-hati. Jangan sesama Q sama N. Jangan yang N, tapi depannya M. Kenapa demikian? Karena kita punya konsekuensi untuk memutar daripada posisi di matriksnya itu. Contoh, A matriksnya A, B, C, D, E, F. Berarti matriks 2 kali 3. Ya, kolomnya ada 2. Barisnya ada 2, maaf. Kemudian matriks B, P, S, Q, T, R, U. Berarti di sini 3 kali 2. Barisnya 3, kolomnya 2. Berarti kalau kita di sini punya P kali Q dan di sini ada M kali N, maka kalau kita ambil P-nya berapa? 2. Q-nya berapa? Kita ambil Q-nya. M-nya berapa? Pastikan di sini adalah sama.
Konsekuensinya harus itu. Kalau di sini berbeda, ini 4 atau duanya yang di sini, nggak bisa. Ya, misalnya sama-sama gini nih, A, B, C, D, E, F. Di sini P, S, P, Q, R, S, T, U gitu. Ketika kita cari ujung belakang dengan ujung depan diambil bagiannya, ordonya, maka nggak bisa sama dengan. Ini nggak, nilainya nggak sama 3. Ya, kalau ini misal kita, kalau masih bingung gini, saya tulis B, B aksen misalnya, ya matriksnya gini, P, U, R, S, T, U. Berapa ini? M kali N-nya. M-nya 2 kali 3. Kita ambil M nih, unsurnya. Diambil nih, 3. Kalau kita pasangkan ke sini, tembaknya ke sini, sama nggak? Tidak sama dengan kan? Berarti tidak memenuhi untuk syarat pertama. Ya, ini syarat yang pertama ini. Ya, syarat pertama ini tidak bisa dipenuhi. Nah, yang kedua, syarat yang kedua juga sama. Ketika B dengan A matriksnya, ambil ordonya yang posisi N sama P. Kalau N sama P, kita ngambil kasus di sini. N-nya berapa? 2. P-nya berapa? 2. Kita ambil garis. Memenuhi nggak? Sama dengan kan? Nah, kalau kita ngambil yang atas, P sama M. Sorry, P sama N, maaf. Kita ambil nih, P-nya di sini nih. Nah, apakah 2 sama dengan 3? Tidak, ya kan? Jadi tidak memenuhi. Berarti yang warna-warna ini, yang warna yang ada tulisan tidak sama dengan, tidak bisa diselesaikan untuk perkalian matriks. Maka kita tidak memerlukan mereka, kita bisa hapus. Tuh ya. Ini kita hapus, ini kita hapus. Jadi kita cuma punya ini. Kita matriks P aksen kita hilangkan. Buang dia jauh-jauh. Buang dia jauh-jauh ya. Kayak mantan buang jauh-jauh. Gitu ya. Terus kita masuk nih perkaliannya. Maka hasil kali antara matriks A dengan matriks B yang pertama menjadi matriks AB. Ya, A kali B. Kan kalau matematika, kalau perkalian kayak gini. Yang pertama bisa ditulis kalinya. Yang kedua bisa dikasih titik. Yang ketiga, maaf, bisa langsung disambung. Ya, itu. Kalau matematik kayak gitu. Ya, hati-hati kalau matematik. Karena kalau dia biologi udah beda lagi. Ya, matematik seperti itu. Jadi dikali bisa notasinya ada tiga bentuk. Kalinya ditulis atau ditulisnya titik atau tidak ditulis notasi tapi disambung. Apanya? Yang hurufnya atau apanya yang menjadi dikali gitu. Ya, kalau dibagi sendiri beda. Dibagi bisa pakai titik 2, bisa juga pakai per. Ya. Nah, yang spesial yang perkalian karena dia ada 3 bentuk. Dikalinya ditulis atau titiknya yang ditulis atau memang tidak ditulis tapi digadeng. Ya, itu artinya dikali. Oke, kita masukkan A, B, C, D, E, F, P, S, Q, T, R, U dengan masing-masing ordonya. Lebih mudah kalau memang bisa diwarna begini, kalian kasih warna yang berbeda. Misalnya kita punya warna untuk warna merah, yakni untuk baris. Maaf. Baris, ini barisnya ya. Kemudian kolom untuk yang matriks satunya. Ya, jadi ke sini sama ke bawah. Posisinya gitu. Kemudian yang kedua, kita punya juga untuk angka-angka yang menjadi masukannya, yaitu A dikali P, di sini A dikali P, AP, ditambah sini yang kedua, B dikali sambungan bawahnya, B dikali Q, ditambah ini, C sama R, Cristiano Ronaldo, CR. Semua ditambah. Untuk posisi apa? Baris. Yang mana? Yang A. Ya. Kemudian yang kedua, warnanya ganti. Apa nih? Kuning ada orang kelihatan ya? Hijau ya. Yang kedua, kita tulis yang bawahnya lagi. Atau yang ini bolehlah. Supaya si sebelahnya ini kena kebagian. Yang kanan dulu ya. A sama tulis AS. Kemudian di sini B sama jadi PT. Siapa yang bagi-bagi PT? Terus C sama jadi CU. Ditambahkan semua.
Ya, sudah ketemu untuk yang atas, yang baris pertama sudah punya apa namanya? Isi semua, sudah terisi semua, sudah selesai semua operasinya. Tinggal yang baris bawahnya. Baris bawahnya kita ganti warna jadi ungu, D sama P. DP, Dewi Persik. Terus sama Q, EQ. Kemudian F sama R, FR. Ya. Kemudian ambil yang sini, nanti dia iri. Nggak diselesaikan. Kita masukkan D, samain aja lah ya. D sama S. Jadi DS. Oke. Kemudian di sini sama T. Jadi ET. Ya. Kemudian di sini F dikali sama U. Jadi FU. Ya. Satunya FU. Dan nih, ketemu matriksnya jadi 2 kali 2. Kita bisa selesaikan perkaliannya. Jangan lupa ditambah semuanya. Kenapa ditambah, Pak? Karena perkalian itu selalu arahnya positif. Jadi tambah. Meskipun nilainya di dalam angkanya itu negatif ada misalnya. Tapi operasinya selalu ditambah. Tuh, ya. Karena metrik kan jumlahnya pasti lebih besar kan? Sorry. Perkalian kan perkalian kan ketika diselesaikan tuh pasti lebih besar hasilnya. 1 kali 5, 5 yang diambil. Ya kan? Tapi kalau pembagian dia biasanya lebih sedikit. Makanya dia cenderung kurang. Jadi kalau perkalian cenderung banyak, berarti tambah. Jadi semuanya ditambah. Meskipun nanti pada kenyataannya ketika kalian menyelesaikan di sini ada yang nilainya itu negatif, maka plus sama min kan lebih menang. Min kan? Notasi-notasi matematika sederhana diingat-ingat. Ketika plus sama min, maka yang menang ketika perkalian ini kalau koma ya, tapi kalau dikali maupun dibagi plus di sini dibagi, kalau nggak dikali sama min, yang menang juga. Tapi kalau keduanya maka menjadi plus, hasilnya plus. Ya, itu. Nah, kalau di jumlah ini ditambah ini hasilnya min, lebih banyak minnya. Tapi dia di jumlah sebetulnya. Kalau di sini salah satu, maka yang ini dikurangi dulu yang ini. Lebih gampangnya gitu. Kalau ini lebih besar nilainya. Kalau enggak ya ini tinggal ditambah aja. Min 5 kurangi 3. Berarti ini kurangi 3 ya. Min 5 tambah 3. Berarti dia dikurangi 3 kan? Ya gitu. Ya kalau bingung kayak gini caranya pakai pakai yang koordinat ini. Dong, dong. Ini. Nah, ya ini 0, di sini min 1, min 2 dan seterusnya. Di sini 1, 2 dan seterusnya. Di sini 1, 2 dan seterusnya. Min 1, min 2 dan seterusnya. Nah, pakai kayak gini kalau bingung. Kalau angkanya kecil, kalau angkanya gede sampai 100, 5 sampai puluhan, ya sana bikin sendiri. Saya nggak nyaranin bikin. Apalagi ya, sampai sini, saya mau disampaikan nggak atau ditanyakan? Nah, sekarang kita masuk transpose. Transpose artinya kita putar ya. Kita balik, kita putar dari arah baris menjadi kolom. Kalau ini kolom menjadi baris. Ya, ini aja. Cuman 2 ini, transpose. Notasinya ada ada huruf T jadi pangkat. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada contoh matriks A 21 3 min 2 min 1 0. Ketika kita A transpose dia menjadi ke kanan ya. Jadi kalau saya kasih notasi warna merah ini berarti baris ya. Maka barisnya menjadi kolom. Oke. Sama nggak angkanya? Nah, itu cara mutarnya gitu. Oke. Kalau kalian memutar kolomnya ya boleh. Cara mutar kolomnya gimana, Pak? Ya gini, kalian mutar kolom dulu. 2 3 1. Masukin jadi baris 2 3 1. Sorry, 2 3 min 1. Terus yang kedua, loh, kok hilang? 1 min 2 0. Masukkan di sini 1 min 2 0. Jadi suka-suka kalian mau kolom atau baris yang ditranspos kan. Akan ngikut kok selanjutnya. Tapi jangan ganti-ganti. Misalnya kalian
21, terus sisanya kalian mau kolom ya berantakan. Konstan aja, mau barisnya doang atau kolomnya doang yang ditranspos sampai akhir. Ya, oke, gampang kok kalau transpos. Notasinya T kecil ya. Kalau T besar, kalian transpos lagi. Apa hasilnya? Ada yang tahu nggak? Dibalik lagi. Sama, jangan pikir panjang. Lah kan udah dibalik lagi. Masa mikir? Ini nih, misalnya yang ini nih. Matriks A, 21, 3, min 2, min 1, 0. Saya transpos, jadi A transpos. Ditranspos lagi, jadinya apa? Mau pembuktian? Nah, saya tulis ini nanti diputar-putar doang. Ini buang-buang waktu ya. Jadi kalau AT besar, dia transposnya 2 kali. TT, transpos. Jadi nggak ada kerjaan, ngapain ditranspos? Tinggal tulis lagi jawabannya. Kalau T kecil, dia hanya transpos sekali. Hati-hati ya. Itu. Terus ini ada contoh 21 min 3, kalian bisa selesaikan sendiri. Sekarang OBE ini agak agak kompleks ya. Kalian kalau nggak ngeh bilang nanti diulang lagi. Misalnya kita punya matriks A. Matriks A ini min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 0, 2, 4. Yang disebut dengan OBE adalah barisnya itu dilakukan modifikasi. Dengan cara apa? Nih, bisa ditukar. Misalnya baris pertama ditukar dengan baris kedua, bisa. Bisa juga dikali dengan konstanta yang jangan nol. Misalnya semua komponen dalam baris kedua kita kalikan 3, bisa. Atau dengan cara menjumlahkan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta yang jangan nol nilainya. Dengan angka yang jangan nol. Misalnya gini, ini ada operasi yang pertama. Ya, matriks A kita lakukan OBE untuk baris pertama ditukar ke baris kedua. Ya, ini notasinya artinya ditukar. Ini ditukar. Ditukar. Ya, notasinya itu kanan kiri panahnya. Jadi kalau seperti ini notasinya jadi yang di atas dipindah ke arah baris kedua. Nih, di sini nih. Lalu baris kedua kemana Pak? Jalan-jalan. Ya enggak, dia kan pindah ke atas. Nah, si warna yang lain. Merah. Yang ini ditukar ke arah atas. Nah, kan? Nah, yang ketiga gimana Pak? Yang ketiga diam-diam baik, orang nggak diapa-apain operasinya. Tulis lagi 024, 024. Ya tidak ada operasi apapun karena tidak dilakukan OBE. Yang kita notice hanya B1 dan B2. Diapakan? Diputar. Ya udah berarti baris pertama sama kedua. Bro, tukeran ya. Ya, kita tukeran posisinya. Oke. Nah, kalau kita misalnya contoh yang lain, saya nggak masukkan di slide. Misalnya saya mau buat kayak gini nih. Ya, A sama dengan berapa? 3 kali 3 ya. Min 3, min 2, min 1, terus 1, 2, 3, terus 0, 2, 4. Kalau saya minta ini di OBE-kan dengan cara B3 karena belum dipanggil tiganya, baris ketiganya, saya minta dikali 2, kemudian ditukar dengan baris kedua. Bisa nggak? Pelan-pelan ya hitungnya ya. Ini kita masukkan dulu. Sama dengan yang baris ketiga. Fokus pada baris ketiga. Fokus pada baris 3, yaitu 0, 2 sama 4. 0, 2, 4 kita apakan dulu? Dikali 2. Kita tulis di sini dulu. 0 dikali 2. Terus berapa? 2 dikali 2. Terus berapa? 4 kali 2. Sisanya tulis lagi. Min 2. Min 1. 1, 2, 3. Dah. Ya, kita tulis di sini. Dan kita belum memutar B2. Kita tulis lagi karena belum diputar. Prosesnya gitu. Terus proses yang selanjutnya kita tulis sekarang waktunya menyelesaikan ini dan menukar. Karena kita masih punya hutang nih, ditukar dengan B2. Ya. Yang atas kan enggak diapa-apain nih. Baris pertama kita tulis aja. Karena enggak diapa-apain. Min 2 sama min 1. Nah, yang sekarang kita masukkan. 2 taruh bawah. Ya, kan dia enggak diapa-apain kan, cuma ditukar kan? Masukkan di bawah dulu. 1, 2, 3. Nah, yang ini sekarang kita selesaikan. Karena dia perkalian. 0 kali 2, 2 kali 2,
4 kali 2 sudah selesai. Ini disebut dengan operasi baris elementer. Jadi kalau ininya itu permintaannya, requestnya itu banyak, diselesaikan satu demi satu tahap. Sama kayak kalian misalnya jadi barista, orderannya banyak nih di kasir. Selesaikan dulu yang paling atas pesanan pertama. Gitu. Jangan cari yang paling mudah dibuatnya, jangan. Dia akan ketuker nanti kan. Yang pertama komplain, loh, Mas pesanan saya mana? Saya datang duluan gitu. Sama kayak ini kan. Jadi selesaikan dulu, mau dikali, tambah, bagi, pangkat, apapun. Terus dia baru apa? Kalau misalnya ada operasi lagi, selesaikan yang selanjutnya. Kalau nggak ada ya berarti udah selesai. Misalnya saya kayak gini, mau diminta lagi, ini ya. Lagi nih, biar kalian mudah, min 3, min 2, sekali lagi, min 1, terus 1, 2, 3, terus berapa? 0, 2, 4 ya. Jam berapa teman-teman? Oh, masih 11. Ini saya minta B1 ya, diputar dengan B3, kemudian ditambah 5. Coba, langsung jadi ya, bisa nggak? Coba dulu. Yang nganggur mana? B2 ya. Tulis B2 dulu. Berapa? 1, 2, 3. Ya, ini udah. Dia nganggur nih. Bukan kalian yang nganggur, nggak ada kerjaan. Nah, terus B1 sama B3 diputar dulu. Ya, B1 sama B3 putar dulu. Berarti yang akan dijumlah 5 B berapa? B3 ya. Dengan posisi dia ada di baris pertama, baris atas. Oke, bagus. Berarti kita min 3-nya taruh di bawah dulu. Sama teman-temannya. Min 2 sama min 1. Kok habis tintanya? Min 3, min 2, min 1. Nah, ini kita langsung selesaikan dengan tambah 5. 0 tambah 5. 2 tambah 5. 4 tambah 5. Nah, ini kita sudah menyelesaikan OP. Gampang ya? Ya, tapi pas ujian soalnya nggak kayak kemarin latihan. Jangan gitu, nanti geger kalian. Sifat-sifat matriks seperti tadi ya, diulang lagi. Kalau tadi penjumlahan, perkalian, dan juga dengan skalar atau angka yang bukan dalam matriks, terus transpose diputar. Ya. Nah, ini kalau kita punya matriks, jumlahnya ada 2 atau 3 matriks, kita bisa menyelesaikannya seperti ini cara-caranya. Ini diperhatikan. Kalau hanya 2 matriks, berarti tinggal ditambahkan aja. Selama ordonya sama ya. Nih, kalau penjumlahan, syaratnya adalah ordo, jelek banget ini. Ordonya harus sama. Ordo harus sama. Ini poinnya. Ya. Nah, kalau ada 2 matriks nggak masalah, langsung selesaikan aja. Kalau punya 3 matriks, A sama matriks B sama matriks C, yang undang teman-temannya nih. Berarti kita harus selesaikan dulu yang A sama B dulu. Karena dia secara matematik, penjumlahan kalau tidak dikasih kurung, berarti diselesaikan dulu. Kecuali untuk notasi yang memang kita ada kurung lagi untuk kasus B sama C. Berarti kalau disamakan, bisa juga A ditambah B baru ditambah C. Hasilnya akan sama. Karena kebetulan mereka adalah penjumlahan semua. Ya, jadi mau diputar-putar kurungnya masih bisa diselesaikan. Yang ketiga, ketika ada matriks A dengan matriks 0, hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Ya kan ditambah 0 semuanya. Ya, jadi matriks A itu sendiri. Terus kalau ada matriks semuanya positif, dijumlah dengan matriks yang A tapi negatif semua atau kebalikannya. Maka kita harus taruh di depan untuk negatifnya. Ketika kita selesaikan, hasilnya apa? Karena dia angkanya lebih besar, misalnya di sini 5, di sini kan jadi min kan? 5 min 5 atau 5 min 5 ditambah 5 habis. Dia jadi matriks 0. Ya, isinya 0. Ya, itu sifat-sifatnya. Untuk penjumlahan. Yang perkalian, kalau kita punya matriks ABC dan ada matriks 0 dan ada matriks identitas, matriks M sama ordo M sama N-nya itu nilainya sembarang, bilangan bulat, jadi kita harus notasikan A dikali B itu tidak bisa B dikali A. Ya, bukan kayak matematika pada umumnya. Ini dikali ini sama aja. 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3.
1 kali 4 sama dengan 4 kali 1, ya kan? Tapi kalau matriks nggak bisa gitu. Kenapa, Pak? Karena ini, kalau masih ingat. Nah, yang ini. Karena dia ketemunya dengan ordo yang lawannya. Kalau baris ketemunya sama kolom. Kalau kolom ketemunya sama baris. Ya, jadi tidak bisa berlaku A dikali B sama dengan B kali A, itu nggak bisa. Hasilnya pasti beda. Ya, karena ada alasannya seperti ini. Si baris ketemu kolom, si kolom ketemu baris. Jadi kalau kita matriksnya dibalik kalinya juga hasilnya berbeda. Ya, jadi tidak bisa disamakan A dikali B, matriks A dikali B itu tidak sama dengan matriks B dikali A. Tidak bisa. Kemudian yang kedua, ketika ada matriks A, B, dan juga matriks C, ketika kita coba selesaikan perkaliannya, apalagi di depan ada tanda kurung, berarti diprioritaskan diselesaikan dulu. Maka ketika kita coba untuk selesaikan B sama C-nya dulu, itu bisa. Setelah itu baru dikali sama A. Buktikan aja nanti kalau ada. Ya, itu sifatnya gitu. Yang ketiga, untuk yang identitas, maka A sama matriks identitas itu bisa dibalik operasinya. Matriks identitas gimana? Satu semua kan? Nah, kalau lupa nih. Matriks identitas. Nah, ya. Nah, ini satu semua untuk yang diagonal. Ya, matriks semua untuk satu 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 yang diagonal. Jadi karena matriks identitas, maka kalau kita pakai dia untuk dikali dulu baru sama matriksnya, itu bisa diselesaikan sama. Hasilnya apa? A itu sendiri. Matriks itu sendiri. Sama kayak apa tadi? Yang ini ya. Yang dinegatifkan ya. Yang dinegatif sama hasilnya dia sendiri. Kok itu? Ini yang sorry yang dikasih yang ditambah nol. Yang ditambah nol. Hasilnya A itu sendiri. Kalau yang ini ketika dikalikan dengan identitas dia akan hasilnya matriks A itu sendiri. Kemudian yang kedua, sorry, itu 2, 3, 4. Yang keempat, kita punya matriks A, terus dikali dengan matriks 0. Hasilnya bisa 0 dulu juga, baru dikali sama A, tapi akan habis. Jadi 0. Karena matriks 0 isinya 0 semua kan. Jadi mau diputar, mau dikali dulu nolnya di depan apa nolnya di belakang, dia akan 0 semua. Kemudian yang terakhir, A pangkat M, A pangkat N. Berarti pangkatnya ditambah. Ya kan? Karena sifat-sifat pangkat seperti itu. Selama A-nya itu sama gitu. Kalau A-nya berbeda, berarti A sama B nggak bisa pangkatnya ditambah. Dia harus A juga. Matriks A pangkat M, matriks A sama pangkat N, tinggal kita jumlahkan pangkatnya sehingga kita punya versi kalinya juga, pangkat M dikali pangkat N. Sehingga akan ketemu AMN, A pangkat MN. Ini ketemu kalau troubleshoot ini di DOS. Tahu di DOS nggak? Di DOS itu domain, sorry, apa ya, domain of service, DOS-nya, D-nya itu apa ya? Itu kalian lagi nembak website, kira-kira websitenya itu jelek nggak? Kayak kemarin kan Skalsa belum lama kan malah buat ini kan, judi online kan, yang Fakultas Ilmu Sosial. Itu kena DDoS, terus dibalikan dalam berapa jam, dikembalikan lagi, dia bisa diakses lagi. Itu teknik-teknik DDoS bisa diambil dari cara perkalian matriks ini. Jadi sistemnya di sedemikian rupa, di testing pakai pangkat-pangkat dikali temu. Ya, jadi matriks ya dikira nggak dipakai, bakal dipakai terus kalau kalian memang mendalami komputer atau IT. Ya, ini ada notasi A pangkat X. Kalau kita terjemahkan, dia asalnya dari identitas dan juga faktor-faktor X, yaitu angka-angkanya itu sendiri, sehingga pangkatnya tidak boleh 0, dan pangkatnya itu biasanya anggota dari bilangan normal, bilangan real. Dari mana? Dari 1. Karena nggak boleh angka 0. Kalau 0 berarti bilangan apa? Caca apa real? Yang dari 0. Cari lagi ya. Gitu. Barangkali saya tadi kelupa atau kelewat. Keliru. Nanti direvisi. Nah, terus kita punya matriks diagonal A kali N. Jadi ketika kita cari A pangkat K, kita menyelesaikannya dari seperti ini. A11 dan seterusnya. Selama diagonalnya itu ada nilainya yang bukan 0. Nah, kalau kita cari pangkatnya, maka semua yang bukan 0 kita pangkatkan dengan K. K-nya berapa? Pangkat 2 misalnya ya, berarti dipangkatkan 2 semua yang diagonal tadi angka-angkanya. Ya, jadi tidak bisa A kali B sama dengan O,
Tidak selalu A itu sama dengan O. 0 maksudnya. Tidak sama dengan 0. Ya kan karena A-nya itu juga ada nilai. Masa dia sama dengan 0. Tapi kalau A dikali B yang memang menghasilkan 0, berarti dia ketika dikali matriks identitas kemungkinan. Matriks diagonalnya itu yang ada angka 1, ada angka lebih dari 1. Gitu. Sisanya itu 0 semua. Ya, kita kembali ke sifat-sifat tadi. Itu penjelasannya. Nah, sifat penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Skalar berarti angka yang di luar matriks ya. Dia nyempil di luar matriks, angka 6, 5 misalnya, itu nanti dikali semua bilang-bilangan dalam kotak matriks itu. Itu kena bagian semua porsinya. Ketika A itu adalah matriks B, C, ya, Mn itu sembarang skalar, berarti misalnya ada matriks A dikali matriks B ditambah C terlebih dahulu, tanda kurung. Maka kita tinggal dikali-kali semua. Ini ke sini, terus ini ke sini. Ya, sama kayak apa sih? Sama kayak kali-kalian biasa ya, misalnya 4 di sini X sama sama Y. Kan sama. Berarti 4X ditambah 4Y. Kan kayak gitu. Sama, ini dikali B, ini dikali C. Ya, tambah. Aljabar sederhana. Terus tanda kurung matriks B ditambah C, kurung tutup, kemudian baru dikali matriks A, hasilnya adalah sama. Ya enggak, sama kayak di atas. Ya enggak? Berbeda. Ngantuk ya. Ingat, A dengan B ketika dikali itu tidak sama dengan B dengan A. Ya enggak? Karena tadi kan kita lihat baris sama kolom dimainkan di situ. Nggak bisa disamakan. Jadi kalau ada B sama C dijumlah dulu baru dikali A, maka hasilnya B dikali A ditambah C dikali A. Ya, beda pasti hasilnya. Coba aja selesai. Terus M matriks skalar, bilangan skalar, ya angka berapa? A sama B berarti MA kali MB. Sama kayak ini konsepnya, sama. Ini tuh bisa merujuk ke sini, ya. Tapi hati-hati karena ketika dibalik kayak gini itu tidak sama. Ini sama ini ya, itu tidak sama, ya. Tapi ini juga bisa merujuk ke sini. Penyelesaian aljabar sederhana. Ya, ini dikali A, ini dikali B ditambah. Yang ini M dikali A, N dikali A ditambah. Sama merujuk juga ke sini, tapi ini tidak sama dengan ini. Ya, coba aja selesaikan. Pasti dia tidak sama dengan. Hasilnya beda. Kemudian ini MN kali A berarti punya dua skalar. M sama N. Nah, itu dia dikali dulu, baru dimasukkan ke A. M kita pisahkan, sorry. M sama N adalah matriks skalar. Sorry. M sama N adalah skalar, bilangan skalar nih. Ya, tidak ada di matriks. A adalah matriks. Ketika skalarnya kita sudah punya dua angka skalar, maka ketika diselesaikan operasinya, M kita pisah, kemudian N menginduk ke A. Matriks yang A ini hanya ngambil satu skalar yang paling dekat. Sebelahnya persis. Ya, gitu-gitu. Terus yang terakhir, sifatnya ketika ada skalar M, kemudian kita punya matriks B sama C yang sudah dikalikan, maka ini akan menjadi milik B. Kemudian C-nya jadi tidak ada skalarnya. Tetapi bisa juga sama. Ketika B-nya yang tidak punya skalar, bisa juga C-nya yang ada N-nya. Ini kan notasi sama dengan berarti bisa sama. Gitu. Jadi kalian paham yang ini, ketika ada penyelesaian masalah soal penjumlahan perkalian yang ada skalarnya, kalian bisa merujuk ke sifat-sifat ini. Ya, silakan bisa dipahami. Nah, ini kalau transpose, ya, Pak ini T-nya besar, ya, T-nya kecil, tipe semua. Saya coret-coret dulu aja. A sama B ditanda kurung kemudian ditranspos. Berarti semuanya dapat jatah transpos. Ya. Tuh. Kemudian ada alfa, jadi ada skalar, ya, dia tidak masuk dalam matriks. Alfa dikali dengan matriks A dikurung tutup baru ditranspos. Maka ketika kita menyelesaikan yang ditranspos hanya alfa A-nya saja, matriks A-nya saja. Alfanya tetap ya, jangan dipangkatkan dengan transpos gitu. Ya, transposnya hanya milik A. Kemudian ada ini tadi saya bilang sudah ditranspos lagi. Jadi dia A. Kembali lagi kan. Ya, kemudian ada perkalian baru ditranspos, maka semuanya dapat transpos tapi dibalik B-nya dulu, ya. B-nya dulu, matriks B-nya dulu baru ditranspos dan dikali sama matriks A dulu yang sudah ditranspos.
Oke, puyeng ya. Ini dipahami aja. Buat pegangan kalau ada soal. Aturannya, pokoknya yang perkalian yang harus diperhatikan karena matriks A dikali B itu tidak sama dengan matriks B dikali A. Karena apa alasan tadi? Mereka ketemu antara ordo yang baris dengan yang kolom. Jadi ketika dibalik, mereka juga akan dibalik baris sama kolomnya. Jadi nggak bisa sama nilainya. Matriks hasilnya nggak bisa sama. Ya, meskipun dia 2 kali 2, 3 kali 3 itu tetap nggak bisa. Kalau perkalian kayak gitu, sifat yang paling penting. Tidak bisa sama dengan, ya, itu notasinya. Oke, ini teorema kalian bisa buat pegangan kalau ada contoh soal matriks, pakainya apa, jumlah, pengurangan, perkalian, kalian pakai ini buat acuan, jadi nanti bisa menyelesaikan satu-satu. Oke, ini juga ada teorema yang kedua, kalau ditambah dengan 0 bagaimana, kalau dikurangi dengan matriks yang sama bagaimana, ya ini ada juga. Yang ketiga, itu matriks asalnya dari sistem bersama linear. Misalnya kita punya X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan misalnya 7. Yang kedua kita punya 2X ditambah 4Y sama ditambah 2Z sama dengan 5. Yang ketiga kita misalnya punya 5X ditambah dikuranglah 2Y dikurang lagi Z, 1Z sama dengan 3 misalnya. Kalian kalau tahu sistem bersama linear ini 3 variabel kan, SPLTV, kalau kita ambil menjadi matriks itu bisa. Ini kita masukkan ke sana. Berarti X-nya adalah 1, 2-nya adalah Y, 3-nya adalah Z. Tutup. Di sini ada matriks lagi. Untuk siapa? Untuk hasil 7, 5, 3. Di sini berarti 2, di sini 4, di sini 2. Yang bawah 5, di sini min 2, hati-hati. Di sini min 1. Ya. Sistem bersama linear bisa dijadikan sebagai matriks. Begitu pula sebaliknya. Matriks bisa dijabarkan untuk persamaan linear. Ya, jadi muter-muter terus materinya sebetulnya. Oke. Nanti kita ketemu yang namanya inverse setelah ini ya. Karena ini lanjut 2 pertemuan sampai jam 12 lah. Biar kalian ada 40, 12 kurang lah. Biar ini ngebut aja setengahnya. Biar kalian ada istirahat cukup banyak. Nah ini kalau ada matriks yang di inverse atau yang dibalik, ya, berarti di pangkat min 1, itu biasanya hasilnya B sama dengan C. C-nya siapa? C-nya adalah inverse dari matriks A. Nanti kita coba buktikan teorema 4. Yang 5, A sama B ketika dikali bisa dibalik, bisa di inverse. Kemudian kalau di inversekan setelah dipangkat, setelah dikurung begini, setelah diselesaikan, maka semuanya dapat giliran di inverse satu-satu. Tapi dibalik B itu. Ya, yang 6 itu sama kuadrat untuk R sama S. R sama S adalah bilangan bulat, maka AR dikali AS semuanya bisa dijumlahkan R sama S-nya. Karena sama-sama matriks A. Tinggal dihitung-hitung aja. Ya, ini bisa dipelajari sendiri. Teorema 7 juga sama. A inverse berarti A pangkat min 1 ketika dibalik maka bisa diinverskan lagi seperti transpose. Jadi A transpose ditranspose lagi dia akan menjadi A asalnya. Ini pun sama. Ketika matriks A diinverskan lagi dia akan kembali ke A. Ya, itu sifat-sifatnya. Ini pun sama, kalian tinggal pelajari saja sendiri. Ini yang ke-8, kalau ada ukuran tertentu, misalnya kayak transpose, kita transpose lagi dia akan balik. Ya, ini T-nya udah bener nih, T kecil. Terus kalau yang ditambah dulu baru ditranspose, berarti semuanya dapat transpose. Kalau yang ada skalar, matriksnya itu ditemani sama angka nih di luar, ditranspose, maka transposnya hanya untuk si matriks. Terus kalau dia dikali dulu, baru ditranspose, maka semuanya dapat transpose, tapi B-nya dulu yang diselesaikan. B-nya dulu yang ditaruh di depan. Selalu gitu ya. Ini tuh selalu begini. Kalau ada perkalian matriks, 2 matriks yang dikali, ketika di apa ini, di transpose atau di inverse, dia kebagian catat ininya. Tetapi selesaikan B-nya dulu yang menjadi bagian di depan. Itu selalu gitu, teman-teman. Mau transpose, mau matriks, kalau dia dikali, maka yang matriks yang kedua yang menjadi perkaliannya itu dipindah ke depan dulu, baru disusun matriks yang lain, dan masing-masing dikasih
pangkat apa? Pangkat inverse, min 1, atau pangkat transpose, seperti itu. Ya, itu selalu sama, diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita sampai di sini untuk yang pertemuan 2. Nanti kita lanjut di pertemuan ketiga ya. Ini saya stop dulu.